Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rido sudah memimpin doa ya. Baiklah, Ibu untuk mengecek kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Reza, Bu. Siapa nak? Reza Andria. Oh, Reza ya. Reza kenapa? Sakit, Bu. Reza sakit. Satu orang saja? Ya. Yang lain masuk semua ya? Ya, Bu. Baik Nak ya. Minggu lalu kita sudah belajar materi. Siapa yang masih ingat pelajarannya? Ya, Bu. Ya. Versi Teks anekdot. teks anekdot. Ada lagi? Ya, baiklah. Teks anekdot. Iya, struktur teks Hari ini kita tetap melanjutkan materi teks anekdot. Teman-teman semua minggu lalu kita sudah belajar. Nah, Ibu tanya lagi, apa perbedaan teks humor dan teks anekdot? Saya, Bu. Ya, coba siapa namanya? Natalia, Bu. Natalia. Apa Natalia? Humor yaitu cerita yang lucu. Sedangkan teks anekdot berisi cerita yang lucu tapi dengan isinya. Iya, bagus ya. Kalau humor dia hanya cerita lucu saja, tapi kalau teks anekdot ada sindiran. Kita belajar teks anekdot ini, nah itulah ya manfaatnya, menciptakan suatu sindiran kepada pihak lain dalam bentuk cerita yang lucu. Jadi kita menyindir orang lain agar orang lain itu tidak tersinggung. Nah, maka sindirannya dalam bentuk cerita yang lucu. Yang kedua, menciptakan kritik sosial berbentuk cerita lucu yang berpotensi menciptakan suatu kebaikan. Jadi manfaatnya adalah dengan adanya teks anekdot ini, harapan kita supaya orang lain itu akan berubah menjadi lebih baik. Dari apa yang dia lakukan itu adalah hal yang salah. Ya. Nah, berikutnya Ibu akan membagikan soal pretest. Anak-anak silakan mengerjakan soalnya untuk mengukur kemampuan anak-anak mengenai materi teks anekdot. Silakan mengerjakan, ditulis namanya masing-masing ya.
mampu menceritakan kembali isi teks anekdot dengan tepat. Kemudian langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anak akan mengamati video pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi pertanyaan, lalu mendesain produk, menyusun jadwal pembuatan, mengembangkan proyek, diskusi kelompok, dan juga mempresentasikan hasil diskusi. Karena ini adalah bentuknya proyek, ya, pembelajaran berbasis proyek, jadi tidak bisa langsung selesai hari ini. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya. Kegiatan kita yang pertama adalah mengamati video. Nah, dari hasil mengamati video ini, Ibu akan tanyakan kira-kira siapa yang bisa, dari mengamati hasil video stand up comedy ini, siapa yang bisa mengomentari isi dari video tersebut. Ya, boleh Rahmi dulu. Iya, Sintika telah anggota DPR. Hani? Oh iya, boleh pihak KPU. Delsi? Tidak boleh golput, bagus. Ada lagi? Sudah, ya. Rata di daerahnya yang 40 itu huruf dan termasuk di KPU karena tidak memperbolehkan ada foto pada caleg tahun 2014. Iya, bagus. Ya, berarti anak-anak di sini sudah bisa mengamati video pembelajaran dengan baik semua, ya. Siapa tadi Ibu belum catat namanya? Ada Thomas, kemudian juga Hani, lalu Rahmi, dan juga Jasmine, ya. Anak-anak harus aktif kegiatannya karena akan diutamakan sebagai nilai sikap, ya. Nah, jadi dari mengamati video stand up comedy tadi, kalau misalnya kita menyindir anggota DPR, kalau kita langsung mengungkapkan dengan kalimat yang sebenarnya, pasti anggota DPR ini akan marah, akan tersinggung, ya. Lalu kalau misalnya kita langsung ngomong ke orang-orang tidak boleh golput misalnya, pasti mereka justru akan melakukan hal tersebut. Dengan adanya video stand up comedy ini membuat kita berpikir, oh iya ya, bahwa kita tidak boleh golput. Kalau misalnya kita mau menjadi anggota DPR, harus benar-benar memikirkan keadaan rakyat. Paham ya? Berikutnya kita akan masuk ke materi kita. Nah, ya, anak-anak boleh buka modulnya mengenai teks anekdot, ya. Jadi teks anekdot ini pola penyajiannya ada dua. Nah, yang pertama disajikan dalam bentuk dialog. Yang kedua disajikan dalam bentuk narasi. Nah, apa perbedaannya ini pola penyajiannya? Kalau begitu Ibu minta, ya, di situ ada teks anekdot yang berjudul dosen yang juga menjadi pejabat. Ya, Tono, Ibu minta yang menjadi Tono. Siapa namanya? Thomas. Lalu berikutnya Udin, menjadi Udinnya siapa yang minta? Ilham. Ya, boleh ke depan. Teman-temannya boleh melihat penampilannya, suaranya yang lantang, ya. Agak geser bukan, nah, ya. Dosen dan juga menjadi pejabat, ya. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Saya heran, dosen ilmu politik kalau ngajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Itu saja diperhatikan sih, Tom. Ya, Udin tahu sebabnya. Barangkali aja dia capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Dim. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya didudukan orang lain. Iya,
tangan dulu. Coba menurut anak-anak ya, kira-kira isi teksnya ini apa? Dosen yang juga menjadi pejabat. Sindiran. Iya. Coba Thomas boleh. Sindiran terhadap para pejabat, para petinggi pejabat yang takut kursinya diambil bawahannya. Iya, bagus. Takut kursinya tapi bukan kursi yang dia duduki, tetapi jabatan. Ya, tak takut ya, tapi ini bukan hanya pejabat yang disindir di sini adalah dia walaupun dia seorang dosen, dia juga seorang pejabat. Karena sibuk seorang pejabat, akhirnya saking sibuknya dia belajar tidak berdiri tapi selalu duduk. Tapi ada makna lain di sini, maksudnya adalah takut jabatannya diambil oleh orang lain. Ini teks anekdot dalam bentuk dialog. Ya. Berikutnya, silakan anak-anak simak, lihat di situ teks anekdot berbentuk narasi. Di modulnya ada, kemudian di PowerPoint juga sudah disajikan ya. Coba ini minta baca Jenny ya. Jadi coba baca teks anekdot yang berbentuk narasi. Pola penyajian anekdot berbentuk narasi. Dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Saya heran dosen ilmu politik, kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri, kata Tono kepada Udin. Udin ogah-ogahan menjawab pertanyaan Tono. Udin beranggapan bahwa masalah yang dibicarakan Tono itu tidak penting. Iya. Sampai di situ. Jadi coba nak, dari hasil temannya tadi ada yang sudah membaca secara bentuk dialog, kemudian ada juga yang membaca dalam bentuk narasi. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Apa perbedaan pola penyajian teks anekdot dalam bentuk dialog dan juga dalam bentuk narasi? Oh ya, siapa namanya nak? Baila ya. Menurut Baila apa perbedaannya? Kalau bentuk dialog itu percakapan yang banyak kalimat langsung. Ada kalimat langsung, bagus. Kemudian Narasi itu ada kalimat langsung, tapi ada tambahan-tambahan kalimat lain. ada tambahan kalimat lain. Ya, kalau bentuk narasi ada tambahan kalimat lain. Ya. Contohnya tadi yang sudah dibaca oleh Jenny, di sini kan ada kata Udin ogah-ogah menjawab pertanyaan Tono. Udin beranggapan bahwa masalah yang dibicarakan Tono itu tidak penting. Nah, di dalam teks dialog, ya di dalam teks dialog ada tidak kata Udin ogah-ogah tadi? Itu perbedaannya. Kalau dalam bentuk dialog dia hanya perbincangan dua orang saja langsung. Kalau dalam bentuk narasi boleh ditambahkan dengan kata-kata yang lain. Sampai di sini paham? Berikutnya nak, ciri pola penyajian anekdot kalau begitu, baik dalam pola penyajian dialog ataupun dalam pola penyajian narasi, dua-duanya ini menggunakan kalimat langsung. Ya, dua-duanya menggunakan kalimat langsung. Kenapa? Karena dia bentuknya percakapan. Ya, dalam bentuk teks dialog ini, teks anekdot, dua-duanya merupakan cerita berbentuk percakapan, sehingga menggunakan kalimat langsung. Nah, kalau begitu siapa yang tahu ciri-ciri dari kalimat langsung itu apa? Ya. Diawali dengan huruf petik. Petik dua. Tanda petik dulu. Nah, ada lagi? Ya. Menggunakan huruf kapital. Huruf kapital. Hari Thomas. Ayo yang lain. Yang belum pernah angkat tangan, ya coba Sela. Menggunakan titik dua. Ya, tanda petik dua. Ada lagi? Cara membaca kalimat langsung yang narasinya Lebih tekan, bagus. Ini siapa namanya nak? Ogi, menurut Ogi? Cara berbicara dan apa yang dikatakan misalkan dengan nada. Bagus ya, bagus pinter. Kalau begitu anak-anak sudah paham semua mengenai kalimat langsung itu bagaimana? Ciri-ciri kalimat langsung bagaimana ya? Jadi dia biasanya lihat di sini nak ada tanda titik dua. Ya, karena dia berbentuk percakapan. Lalu menggunakan tanda petik dua. Lalu diawali huruf kapital. Setiap tanda petik dua di sini harus menggunakan huruf kapital. Itu ciri-ciri dari kalimat langsung.
pola penyajiannya ini dari bentuk dialog tadi kita ubah menjadi bentuk narasi. Bagaimana cara mengubahnya? Di situ sudah Ibu sampaikan dengan memperhatikan kalimat langsung. Jadi anak-anak sudah bisa. Bu, kalimat langsung itu ciri-cirinya ada tanda petik dua. Diawali dengan huruf kapital. Kalau anak-anak sudah tahu, oh ini yang dimaksud dengan kalimat langsung, berarti kalimat langsung ini yang bisa digunakan nanti kita ubah ke dalam bentuk narasi. Nah, ya, lihat perhatikan di sini. Ini ada Tono dan Udin. Thomas, baca Thomas. Saya heran, dosen ilmu politik kalau pelajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Lalu Udin, Sedikit saja diperhatikan si Tom. ya, hanya ada dua percakapan. Coba lihat dalam bentuk narasi. Ada kata misalnya kita boleh menambahkan kata-kata di sini nak. Bosan dengan situasi ini. Ada nggak di percakapan dialog? Tidak. Di dalam bentuk narasi sah-sah saja, boleh-boleh saja, tidak ada yang melarang, asalkan kalimatnya nyambung. Bosan dengan situasi hening, Tono mulai membuka percakapan. Ini kalimat yang tadi diucapkan oleh Tono. Seharusnya kita ambil, kita masukkan di dalam bentuk narasi. Tetap menggunakan tanda petik dua. Dihilangkan karena ini merupakan kalimat langsung. Kemudian di sini ada kata Udin yang berada di sebelahnya berdecak sebelum dan akhirnya berkata. Ada tidak ini di dialog tadi nak? Tidak ada. Ini boleh ditambah. Begitu saja diperhatikan si Tom. Ini cara mengubah pola penyajian teks anekdot bentuk dialog diubah menjadi bentuk narasi. Sampai di sini paham? Paham. Ya. Nah, sekarang ini ada tugas proyek, bentuknya proyek. Anak-anak ibu minta untuk mengubah penyajian anekdot dari bentuk dialog ke dalam bentuk narasi, tetapi dengan judul yang berbeda. Dengan teks anekdot yang berbeda. Anak-anak silakan buka LKPD-nya. Di situ ada judulnya aksi maling tertangkap CCTV. Di sini ada aksi maling tertangkap CCTV. Ibu minta coba siapa ya namanya? Ini Sawitri. Sawitri baca. Sawitri jadi pelapor, yang jadi polisinya coba Rido. Di depan saja boleh. Teman-temannya yang lain boleh menyimak ya. Seorang warga melapor kemalingan. Pak, saya kemalingan Kemalingan apa? mobil Pak, tapi saya buntung Pak. Kemalingan kok beruntung? Iya Pak, saya buntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan wajah jelas malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam? Belum. Itu ilegal. Anda saya tangkap. Hanya bisa pasrah dan kabur saya. Iya, tepuk tangan dulu. Untuk siapa? Rido, polisinya, kemudian juga Sawitri yang jadi pelapor. Menurut anak-anak, sindirannya ini tentang apa? Ada yang tahu? Ya, Thomas? Hukum yang ada di Indonesia. Iya, tentang hukum yang ada di Indonesia. Bagaimana hukum yang ada di Indonesia? Tidak bersih? Iya, masih bersikap tidak adil. Justru yang si pelapor yang ditangkap, tetapi disajikan dalam bentuk dialog atau dalam bentuk teks anekdot. Ya, Ibu catat dulu. Delsi tadi ya namanya. Nah, kalau misalnya anak-anak menyindir pihak pemerintahan ataupun pihak-pihak tertentu dengan kalimat langsung tanpa sindiran secara anekdot dan lucu atau humor, pasti ini akan berbahaya untuk diri kita sendiri. Harapannya ini akan menciptakan suatu kebaikan sehingga hukum di Indonesia nanti akan menjadi lebih baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Iya. Anak-anak silakan kerjakan ya. Aksi maling tertangkap CCTV.
sudah Ibu bagikan. Oh iya, karena ini tugasnya proyek, Ibu mau tanya kira-kira minggu depan anak-anak ada ujian tidak? Kalau begitu, minggu depan ini kita lanjutkan tugasnya. Jadi hari ini anak-anak silakan mengobservasi teks aksi maling tertangkap CCTV tadi. Silakan cari kalimat langsungnya yang mana. Nah, nanti minggu depan kita lanjutkan lagi untuk tampil presentasi. Kalau hari ini yang presentasinya hanya satu kelompok saja mewakili teman-teman yang lain, ya, karena ini hasil baru sebentar. Di rumah anak-anak bisa berdiskusi dengan teman kelompoknya, anak-anak bisa membuka video pembelajaran yang sudah Ibu unggah di YouTube mengenai teks anekdot pola penyajian mengubah dialog menjadi narasi. Tahu ya channel YouTube Ibu ya? Silakan dibuka, silakan dipelajari di rumah. Kalau ada yang tidak paham, tidak jelas, silakan tanya melalui grup WA kita. Oke ya. Nah, di sini tugasnya adalah yang pertama mengobservasi teks anekdot. Observasi itu apa, Bu? Anak-anak silakan dibaca dulu, ditentukan mana kalimat langsungnya. Lalu tahapan perubahannya bagaimana? Hal-hal apa yang mau ditambahkan kalimatnya? Dan yang ketiga baru anak-anak ubah bentuknya menjadi cerita, narasi. Silakan anak-anak berdiskusi, kerjakan sendiri dulu, ya. Jelsi kerjakan sendiri, Cindy kerjakan sendiri, Putri kerjakan sendiri, yang lain-lain juga. Nanti kalau sudah anak-anak ubah dalam bentuk narasi, baru anak-anak berdiskusi. Berdasarkan hasil tesnya yang kemarin ya, jadi silakan berdiskusi bagaimana hasil Cindy mengubah teks narasi. Lalu yang ini Ogi berdiskusi, nanti hasil diskusinya ini akan dipresentasikan. Silakan berdiskusi ya. Silakan berdiskusi. Ilham, hasil kerja Ilham ditanyakan dengan teman kelompoknya. Selamat pagi semua. Pagi. Yang terhormat Ibu Imelda dan teman-teman kelas 10 MIPA 1. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Delsi sebagai moderator. Saya Sini Wardani sebagai penyaji.
Saya berkenan sebagai anggota. Kepada saudari Cindy kami persilakan. Teks anekdot berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Seorang warga melapor kemalingan kepada kepolisian. Itu ilegal, Anda saya tangkap, kata polisi. Pelapor bengong dan hanya bisa pasrah menerima kenyataan. Baik, untuk teman-teman kelompok lain apakah ada komentar? Kami dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa sindiran yang terdapat dalam teks anekdot tersebut? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari di sini kondisinya malah terbalik, malah korban yang ditangkap bukan maling. Jadi kondisi hukum di negara kita ini masih bersifat tidak adil. Yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan. Apa sudah jelas? Jelas. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai moderator meminta maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan. Terima kasih Nak ya untuk kelompok 3 yang sudah menampilkan hasil diskusinya dengan baik. Kemudian juga teman yang lain juga sudah mengomentarinya. Alhamdulillah anak-anak sudah bisa berdiskusi dengan baik, sudah bisa memahami materinya juga ya. Kemudian Ibu akan memberikan tanggapan dari hasil diskusinya tadi ya. Sudah anak-anak dari kelompok 3 sudah bisa menambahkan kalimat yang tidak terdapat di dalam teks dialog ya. Aksi maling tertangkap CCTV tadi. Kalau ini kan hanya dialog saja, obrolan-obrolan saja. Tetapi tadi di awalnya itu sudah ada kalimat-kalimat lain, kalimat pembuka yang lain. Nah, Ibu yakin pasti kelompok-kelompok yang lain juga memiliki tambahan kalimat tetapi dengan bahasa yang berbeda. Boleh saja, boleh anak-anak tambahkan dan anak-anak diskusikan nanti. Kalau begitu kita simpulkan bersama-sama bagaimana cara mengubah pola penyajian teks anekdot ke dalam bentuk narasi. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama kali adalah ya, untuk mengubah teks dialog ke bentuk narasi, pertama kita harus memperhatikan kalimat langsung yang terdapat di dalam teks dialog. Iya. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan kalimat langsung. Yang kedua, ya Abi, ditambah dengan kalimat-kalimat yang lain. Yang ketiga, sudah kita perhatikan kalimat langsung, kemudian tambah kalimat lain. Yang ketiga apa nak? Kita susun menjadi cerita narasi. Ya, cerita narasi. Bagus ya. Jadi ada 3 cara untuk mengubah pola teks anekdot dari dialog menjadi narasi. Nah, berikutnya, kalau begitu sebelum Ibu melakukan uji kompetensi, Ibu akan bertanya apakah anak-anak sudah paham semua mengenai materi kita hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan tutup modul dan juga SKPD-nya. Ibu akan membagikan uji kompetensi untuk mengukur kemampuan anak-anak mengenai materi kita hari ini. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri ya.
mengekspresikan hasil kegiatan hari ini. Siapa yang mau mengomentari dari hasil kegiatan belajar mengenai teks anekdot? Bagaimana menurut anak-anak hasil kegiatan belajarnya? Ya, menyenangkan. Mudah dimengerti. Mudah dimengerti. Apa lagi nak? Mudah dipahami. Mudah dipahami. Ya. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, Ibu ingatkan kembali minggu depan kelompok yang lain akan tampil untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ya, baik. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini kita tutup dengan doa. Ibu minta ketua kelasnya kembali Ridho untuk memimpin doa. Ya, kepada Ridho dipersilakan. Baiklah teman-teman, untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.